Selamat malam, selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026 dan kita akan meninggalkan tahun 2025. Saat ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hari Rabu 31 Desember 2025. Secara pribadi saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih atas penyertaannya dan anugerahnya kepada saya dan keluarga saya selama 1 tahun lamanya, di mana sejak bulan Januari hingga sampai Desember ini tidak terhitung belas kasih dan kemurahan hati Tuhan kepada kami. Maka pada penghujung tahun 2025 ini kami hanya mengucapkan semoga Tuhan senantiasa memberkati dan mengasihani kami sekeluarga di tahun yang akan datang, dan bisa memberi kami kesempatan untuk menginjakkan kaki di tahun yang baru, tahun 2026. Ada banyak juga suka duka yang kami alami, baik itu kelahiran anak di tahun 2025. Seorang anak kami lahir pada bulan Juni 2025, tepatnya 19 Juni 2025, dan itu adalah anugerah terbesar bagi kami di tahun 2025 ini. Dan meskipun sepanjang tahun ini kami juga terus dirongrong oleh gangguan-gangguan yang dari sesama manusia, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya menuntut kami untuk bersedia untuk berdamai, yang hanya memberikan ketidaknyamanan kepada kami, yang anti dengan kebahagiaan keluarga saya, yang tidak pernah senang dengan apa yang kami capai dan apa yang kami torehkan. Dan mereka terus berupaya untuk menghancurkan harkat dan martabat saya secara pribadi, sehingga sampai mengorbankan keluarga saya. Hendaknya para pelaku ini diberi keinsafan oleh Bapa yang di surga, membuka hati untuk menerima Roh Kudus yang dapat menginsafkan hati mereka masing-masing. Saya juga percaya bahwa begitu banyak dosa dan kesalahan dan kekhilafan yang telah saya lakukan, dan keluarga saya juga demikian selama 1 tahun. Saya hanya menyampaikan, memohon maaf sebesar-besarnya kepada siapapun yang telah kami sakiti hatinya, yang telah kami rendahkan harga dirinya, yang telah kami ganggu kenyamanannya, dan yang telah kami rugikan, baik secara kata-kata, secara lisan, maupun secara perbuatan. Kami sekeluarga memohon maaf. Saya, Kemauan Gule, dan juga istri dan anak-anak saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Kami memohon kemakluman Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jika selama tahun 2025 ini
kami telah banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Telah menyakiti perasaan, telah merugikan banyak pihak, dan telah mengganggu kenyamanan pribadi demi pribadi orang lain. Kami memohon maaf sekali lagi. Demikian juga kami berterima kasih atas bantuan dan pertolongan, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik dari apa yang telah kami hadapi maupun juga dalam hal pekerjaan. Kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang telah ikut membantu dalam menyukseskan pekerjaan kami sebagai guru ASN P3K. Demikian juga kepada semua pihak yang telah membantu untuk menguatkan kami sehingga kami bisa menjalankan roda kehidupan ini, dan juga kami bisa menakodai bahtera keluarga kami. Meskipun di sana sini ada banyak hal gangguan-gangguan yang membuat keluarga kami tidak seperti keluarga lain yang hidup normal, yang hidup nyaman, yang hidup selayaknya keluarga yang telah diberkati oleh Tuhan. Tetapi kami hanya bisa menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga semampu kami dalam hal memimpin keluarga ini. Meskipun dari berbagai pihak, orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang anti dengan kami, yang tidak senang dengan kami, berupaya untuk terus menghancurkan keluarga ini. Di tahun 2025 ini ada banyak hal-hal yang telah membuat kami tersakiti, yang membuat kami kehilangan harga diri, yang membuat kami hancur berkeping-keping, dan yang membuat kami putus asa. Tetapi kami hanya pasrahkan segalanya kepada Tuhan di surga. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada setiap waktu, karena setiap rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Kami juga tidak lupa untuk mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia di tahun 2025 ini. Baik yang sukses dalam pekerjaan, yang sukses dalam karir, dan yang sukses dalam usaha. Semoga Tuhan terus berkarya bagi kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kami juga hanya berharap kepada pemimpin-pemimpin kami di negara ini, mulai dari pusat hingga sampai ke desa-desa. Jika di tahun 2025 kepemimpinan Bapak, Ibu yang bertanggung jawab atas hidup kami segenap warga negara Indonesia hingga sampai ke desa-desa, ada banyak kekurangan Bapak, Ibu. Bapak, Ibu pejabat tergiur dengan upaya memperkaya diri ketika dipercayakan untuk mengelola keuangan negara. Maka akhirnya terindikasi korupsi dan bahkan ada yang tersangka dan masuk penjara dan menerima hukuman. Hendaknya tahun 2025 ini berakhir pada hari ini, maka jadikanlah Bapak, Ibu yang menjabat di sana sebagai akhir dari
tindakan yang melanggar hukum dan merugikan banyak warga negara Indonesia. Hendaknya nanti di tahun yang baru, Bapak Ibu bisa menjernihkan hati. Menjabat di sana adalah amanat rakyat. Dan jagalah kepercayaan rakyat itu. Satu kata untuk Bapak Ibu yang menjabat di sana. Bagi yang sudah terlanjur tergiur untuk memperkaya diri sendiri dalam hal mengelola keuangan negara, yaitu bertobatlah. Sekali lagi, bertobatlah. Dan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang juga menjabat di pemerintahan atau di organisasi manapun yang telah memegang amanah rakyat Indonesia dan juga kepercayaan dari Tuhan yang Maha Kuasa, atas dasar sumpah Bapak Ibu menjabat di sana, baik di birokrasi, di legislasi, maupun di lembaga yudikatif. Di lembaga legislatif, di situ ada wakil-wakil kami yang selama ini kami sudah percayakan. Semoga bisa terus berkomitmen, memegang teguh integritas untuk menjalankan amanat rakyat, mengemban tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah dibebankan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari. Satu kata untuk Bapak Ibu yang berintegritas dalam menjabat, dalam menjadi pemimpin di negeri ini. Kami berterima kasih kepada kalian. Dan kami pesankan supaya jangan terpengaruh dengan manis enaknya uang rakyat yang dikelola dalam jumlah besar. Hendaklah kedepankan sumpah Bapak Ibu di hadapan Tuhan pada saat menjabat. Jangan lupa dengan itu. Takutlah dengan neraka, takutlah dengan dosa. Karena upah dosa adalah mati. Jangan biarkan rakyatmu menangis. Jangan biarkan rakyatmu meneteskan air mata. Tapi hendaknya setiap tangisan dan jeritan dari rakyatmu dan tetesan air mata menjadi denyut nadimu yang terus membuat jantungmu berdetak, sehingga setiap langkahmu engkau selalu memikirkan akan nasib rakyatmu. Itu harapan kami sebagai rakyat Indonesia. Demikian juga kepada para hamba Tuhan. Kalau selama 2025 ini ada banyak hamba Tuhan yang hanya menggunakan jubah sebagai pencitraannya supaya dianggap sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan, tetapi hatinya busuk, hatinya penuh dosa, hatinya penuh dengan kedengkian, hatinya penuh dengan perbuatan daging. Maka hendaknya nyatakan bahwa engkau adalah hamba Tuhan yang dipilih dan diutus Tuhan. Bebanmu berat. Engkau memang tidak bertanggung jawab terhadap manusia, tetapi engkau nanti bertanggung jawab kepada Tuhan di surga. Maka hendaknya terus semangat untuk menyebarkan
Injil sukacita, firman Tuhan. Dan carilah domba-domba yang hilang. Jangan berdiam diri. Jangan merasa benar. Tugas seorang hamba Tuhan, tugas seorang gembala, mencari domba-domba yang telah hilang, yang telah tersesat. Bukan menunggu domba-domba yang hilang untuk kembali dengan sendirinya, atau menunggu domba-domba yang tersesat untuk mencari jalannya sendiri kembali ke penangkaran atau kembali ke kandangnya. Bergeraklah sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang baik. Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang baik. Tuhan Yesus datang di dunia bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Tuhan Yesus datang bukan untuk orang yang tidak berdosa, tapi datang untuk mencari orang yang berdosa, untuk diselamatkan dan dibawa ke dalam terang. Demikian juga kepada Bapak Ibu yang merasa dirinya tokoh, baik di adat maupun di keagamaan, di pemerintahan, yang merasa dirinya tokoh. Hendaknya kata tokoh itu di tahun 2025, jika selama itu hanya dianggap sebagai simbol, dan hendaknya nanti di tahun 2026 kata tokoh itu benar-benar diwujudkan dengan sikap dan perilaku. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah mempercayakan kami sebagai ASN P3K guru, meskipun status kepegawaian kami hanya dalam bentuk perjanjian kontrak. Kami hanyalah pegawai pemerintah dan bukan pegawai negeri sipil. Tapi kami percaya bahwa ini adalah amanat Tuhan juga kepada kami. Jika seandainya ada kekurangan kami memohon maaf kepada pemerintah yang telah menugaskan kami. Di tahun 2025 ini ada banyak kekhilafan, ada banyak kelalaian, ada banyak sikap-sikap yang tidak mencerminkan sebagai seorang ASN. Dan kami berharap tahun 2026 kami bisa diberikan semangat lebih banyak, lebih besar lagi oleh Tuhan di surga untuk mengemban tugas negara ini. Dan saya membuat siaran langsung ini di akhir tahun 2025. Inilah wujud wajah saya di tahun 2025 ini. Dan saya belum tahu bagaimana wujud wajah saya besok. Karena besok adalah misteri. Hari ini adalah anugerah. Dan kemarin adalah kenangan. Sekali lagi, besok adalah misteri. Hari ini adalah anugerah dan kemarin adalah kenangan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita berbahagia untuk meninggalkan, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2025 ini. Dan kita akan menyongsong tahun 2026, 1 Januari 2026. Tuhan memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka.